Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu ketika, orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku, dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudarinya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antaramu yang mau membangun sebuah menara, tidak duduk membuat anggaran belanja dahulu? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan-jangan sesudah meletakkan dasar, ia tidak dapat menyelesaikannya." Lalu semua orang yang melihat itu akan mengejek dengan berkata, "Orang itu mulai membangun, tetapi tidak dapat menyelesaikan. Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain, tidak duduk mempertimbangkan dulu apakah dengan 10.000 orang ia dapat melawan musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang? Jika tidak dapat, ia akan mengirim utusan selama musuh masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah setiap orang di antaramu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari, menjadi murid Kristus, menjadi pengikutnya itu suatu karunia istimewa. Karena menurut Santo Yohanes dalam Injilnya, yang datang kepada Yesus itu karena diserahkan Bapa, dibawa oleh Bapa, kemudian diserahkan kepada Tuhan Yesus. Itu istimewanya. Bukan orang tua kita yang menyerahkan kepada Yesus. Allah Bapa sendiri membawa kita dan diserahkan kepada Yesus. Bapa menyerahkan kita kepada Yesus. Dan Yesus menyerahkan dirinya kepada kita. Sebagai bukti cinta yang tiada batasnya. Cinta sampai sehabis-habisnya. Sebelum kita bisa berserah diri sepenuhnya pada Tuhan, Tuhan sudah menyerahkan dirinya pada kita. Allah adalah kasih. Allah lebih dulu mengasihi kita, baru kita menanggapi kasih Allah itu kemudian. Maka menjadi murid Kristus, menjadi pengikutnya ini tidak boleh sembarangan menurut bacaan pertama tadi. Tidak boleh sembrono, tidak boleh asal-asalan. Harus sungguh-sungguh serius. Bahkan Santo Lukas mengajak supaya lepaskan segala sesuatu. Entah itu ikatan kekeluargaan, entah itu ikatan atau kelekatan pada harta benda. Bahkan pada dirinya sendiri pun ditinggalkan. Untuk menanggapi kasih karunia Allah yang begitu besar, yang mewujud dalam diri Yesus Kristus itu, yang harus kita imani secara radikal. Itu berarti kita harus hidup betul-betul mengakar pada Kristus, supaya hidup kita selanjutnya bertumbuh, berkembang, semakin kuat, semakin besar, dan akhirnya berbuah kebaikan. Membuahkan kasih yang nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, apapun yang ada, entah itu keluarga, entah itu harta kekayaan, bahkan diri sendiri, begitu kita berhadapan dengan Kristus, semuanya harus
dilihat dengan kacamata Kristus. Tidak bisa dengan kacamata diri sendiri, artinya kita belum bisa menyangkal diri, belum bisa lepas dari ikatan terhadap diri sendiri kalau masih dengan kacamata sendiri. Kacamata Kristus untuk melihat seluruhnya. Lalu kita timbang-timbang, kita perhitungkan, ya, seperti orang membangun menara, kita ukur kekuatan kita dan segala macam. Ternyata seluruhnya juga datang dari Tuhan. Apa yang ada ini? Dan ini juga harus kita persembahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Karena bukan datang dari pemberian orang tua, dari diri sendiri, tetapi datang dari Tuhan. Seluruh diri kita, seluruh hidup kita. Setelah kita hitung-hitung, kita timbang-timbang. Dan kita lihat dengan kacamata Kristus, kok seluruhnya datang dari Allah. Maka mengelola hidup ini betul-betul dituntut secara radikal. Lebih-lebih dalam mengikuti Kristus, supaya seluruhnya hanya demi Kristus. Hanya demi kemuliaan Allah. Dan sekaligus dengan demikian Allah akan menyelamatkan jiwa kita. Nah, keselamatan jiwa kita pun itu anugerah karunia dari Tuhan. Itu juga wewenang Allah menurut bacaan yang diyakini Paulus. Jadi apa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai bentuk pertanggungjawaban karena kita diberi wewenang oleh Allah mengelola hidup ini, ya harus kita atur sebaik-baiknya. Jangan sampai nanti ada yang bocor, jangan sampai ada yang tersesat, jangan sampai ada yang melukai atau memutuskan hubungan kita, melukai hati Tuhan atau memutuskan hubungan kita dengan Kristus. Oleh karena itu marilah kita mohon Roh Kudus, api cinta kasih Allah, supaya menggelurakan cinta kita kepada Tuhan dalam rangka menanggapi kasih karunia Tuhan yang begitu besar.